Amerika punya Ghost Rider, sosok manusia dengan tubuh diselimuti api yang menyala-nyala, dan mengendarai sepeda motor besar. Sementara Indonesia memiliki Banaspati, makhluk mistis yang juga berwujud api. Meski selama ini mungkin kebanyakan orang mengira Banaspati hanya berwujud bola api, namun sebenarnya Banaspati juga dapat mewujud sosok manusia dengan tubuh diselimuti api yang membara. Kenyataan itulah yang disaksikan oleh Ferdian ketika ia tinggal di dekat sebuah hutan untuk suatu keperluan. Berikut ini kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Ferdian adalah pria berusia 30-an, dan bekerja sebagai penulis novel. Karena pekerjaan itu, Ferdian harus sering melakukan riset untuk keperluan penulisan novel yang akan digarapnya. Entah riset terkait suatu profesi, atau riset terkait suatu tempat. Kalau misal ia menulis kehidupan seorang dokter, misalnya, ia tentu harus melakukan riset tentang kehidupan seorang dokter, mengenal aneka istilah yang biasa diucapkan dokter, dan lain-lain, agar penggambarannya tentang dokter benar-benar akurat. Begitupun ketika menulis tentang tempat tertentu, Ferdian merasa perlu datang ke tempat itu, agar bisa memahami suasana tempat tersebut, hingga bisa menuliskannya secara meyakinkan dalam novel. Suatu waktu, Ferdian berencana menulis tentang kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Jadi, Ferdian lalu mencari lokasi yang sekiranya dapat ia datangi untuk melakukan riset terkait hal itu. Salah satu tempat yang menarik perhatiannya adalah hutan yang ada di Jawa Tengah, yang di dekatnya ada perkampungan penduduk. Ferdian pun mendatangi perkampungan yang ada di dekat hutan itu, berinteraksi dengan masyarakat di sana, dan belakangan mengenalkan diri sebagai penulis yang ingin melakukan riset di tempat itu. Penduduk kampung di sana mempersilakan Ferdian melakukan risetnya, dan menawari untuk tinggal di sebuah rumah singgah. Rumah singgah yang dimaksud adalah tempat yang disewakan untuk orang yang datang ke sana selama beberapa hari. Semacam penginapan untuk tinggal sementara. Ferdian pun menyambut tawaran itu, dan ia mulai tinggal di rumah singgah untuk memulai risetnya. Ada dua pemuda di kampung yang menyatakan siap membantu kalau sewaktu-waktu Ferdian membutuhkan bantuan. Dua pemuda itu bernama Khalid dan Fikri. Ferdian mengucapkan terima kasih pada dua pemuda itu, dan berjanji akan menghubungi mereka. Seperti tujuan semula, Ferdian melakukan riset terkait kehidupan masyarakat yang ada di perkampungan itu. Ferdian ingin tahu bagaimana kegiatan masyarakat di sana sehari-hari, karena perkampungan mereka bersisian dengan hutan yang gelap gulita saat malam datang. Berdasarkan riset yang ia lakukan, Ferdian mendapati bahwa rata-rata penduduk di perkampungan itu menjalani kehidupan sederhana. Siang hari, sebagian mereka ada yang jadi petani atau pekebun, ada yang mengumpulkan kayu-kayu di sekitar hutan, ada pula yang memelihara ternak. Sementara malam harinya, perkampungan relatif sepi, karena rata-rata penduduk sepertinya memilih beristirahat di rumah masing-masing, agar besok dapat bekerja kembali. Suatu malam, Ferdian keluar dari rumah singgah yang ia tempati, lalu berjalan sendirian di perkampungan, untuk memahami suasana malam di sana. Perkampungan itu sudah dialiri listrik, sehingga jalan yang ia lewati juga relatif terang. Tapi perkampungan itu sepi, dan Ferdian baru kali ini menemukan suasana semacam itu. Sebagai orang yang tinggal di kota, Ferdian biasa mendapati kebisingan jalan raya dan pemukiman yang ramai dengan banyak orang. Seiring kakinya terus melangkah, tanpa terasa Ferdian makin mendekati hutan yang berdampingan dengan perkampungan. Saat itulah ia tanpa sengaja mendapati Khalid, salah satu pemuda yang pernah menawarinya bantuan. Khalid tampak sedang bercakap-cakap dengan pria tua bernama Pak Muh. Ferdian menyapa Khalid dan Pak Muh dengan sopan, dan mereka bertanya Ferdian mau kemana. Ferdian mengatakan kalau ia ingin menikmati suasana malam di perkampungan itu, ingin memahami dan merasakan suasananya. Didorong rasa penasaran, Ferdian lalu bertanya pada Khalid, apakah ia boleh memasuki hutan saat malam hari. Khalid mengatakan boleh saja, asal ia berani. Tetapi,
Menurut Pak Muh, sebaiknya Ferdian mengajak orang lain agar tidak tersesat. Hutan gelap gulita kalau malam, ujar Pak Muh pada Ferdian. Kalau masuk ke sana sendirian bisa tersesat. Khalid bersedia menemani Ferdian untuk memasuki hutan. Khalid kemudian mengajak Fikri, pemuda lain yang juga pernah menawarkan bantuan pada Ferdian. Rumah Fikri dan Khalid berdekatan. Ditemani Khalid dan Fikri, Ferdian lalu mulai melangkah mendekati hutan. Khalid dan Fikri membawa senter, agar mereka tidak menabrak pohon di tengah kegelapan hutan. Perlahan namun pasti, langkah-langkah kaki mereka mulai memasuki hutan, dan itu benar-benar pengalaman baru bagi Ferdian. Seumur-umur, baru kali ini ia memasuki hutan yang gelap gulita di tengah malam. Khalid dan Fikri tampaknya telah cukup mengenal hutan itu, sehingga mereka bisa melangkah di jalan setapak tanpa tersesat, meski hanya dibantu cahaya senter. Langkah-langkah kaki mereka semakin masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon besar ada di sekeliling mereka, sementara suara-suara aneh sesekali terdengar seperti teror di tengah kegelapan. Ferdian bertanya pada dua orang yang bersamanya, "Itu suara apa?" Dan mereka menjawab kalau itu suara-suara hewan. Diam-diam Ferdian mulai khawatir. Ia tidak sempat memikirkan kemungkinan adanya hewan-hewan di dalam hutan, karena tadinya ia pikir hutan ini hanya berisi pepohonan. Suara-suara aneh di tengah kegelapan hutan itu kadang terdengar, kadang menghilang. Seiring dengan itu, Ferdian makin merasa berdebar-debar. Ia berharap tidak bertemu dengan hewan apapun di sana, apalagi hewan buas. Malam itu, Ferdian memang tidak berjumpa dengan hewan-hewan yang hidup di hutan. Tetapi, yang kemudian ia jumpai adalah sesuatu yang lebih menakutkan. Ketika Ferdian dan Khalid serta Fikri semakin masuk ke dalam kegelapan hutan, tiba-tiba sesuatu tampak seperti jatuh dari langit. Semula, Ferdian mengira itu semacam kembang api yang entah datang dari mana. Tapi kemudian ia sadar itu bukan kembang api, tapi bola api. Dan bola api yang entah datang dari mana itu sekarang tampak melayang-layang di udara, di kegelapan hutan yang mencekam. Langkah kaki mereka terhenti. Khalid, yang berdiri di samping Ferdian, berbisik, "Itu Banaspati." Ferdian balas berbisik, "Apa itu Banaspati?" Fikri menyahut, "Makhluk yang mendiami hutan ini." Seketika bulu kuduk Ferdian meremang. Sebagai orang kota, Ferdian tidak tahu apa itu Banaspati, tidak mengira kalau hutan bisa saja didiami makhluk gaib, bahkan ia tidak sempat memikirkan akan menghadapi pengalaman seperti ini. Dan sekarang ia diberitahu bahwa hutan itu ada penunggunya, berwujud bola api, dan bola api itu kini tampak melayang-layang di udara di hadapan mereka. Yang membuat Ferdian mulai ketakutan, bola api itu seperti makin mendekati tempat mereka berdiri di tengah kegelapan, dan ukurannya seperti makin besar. Khalid berbisik, "Jangan takut." Tapi Ferdian benar-benar takut, karena ia melihat bola api yang melayang itu seperti makin dekat dengan tempat mereka, dan ukurannya tampak semakin besar. Sekali lagi, Khalid berbisik pada Ferdian, "Jangan takut. Kalau kamu takut, bola api itu akan semakin besar." Ferdian kini merasakan tubuhnya gemetaran, seiring bola api itu kian mendekati tempat mereka berdiri. Dan bola api itu terus membesar. Fikri memegangi lengan Ferdian, dan berbisik, "Kalau kamu takut, Banaspati akan mengisap ketakutanmu dan akan makin besar." Mendengar ucapan Fikri, Ferdian berusaha menghilangkan ketakutannya, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau dia benar-benar ketakutan. Ini pengalaman pertamanya masuk hutan yang gelap, dan pertama kalinya ia menyaksikan sosok hantu berwujud bola api yang kini tampak membesar. Dan bola api yang kian membesar itu semakin mendekati tempat Ferdian berdiri bersama Khalid dan Fikri. Semakin dekat bola api itu, Ferdian melihat ukurannya semakin besar. Dan ketika akhirnya bola api itu sekitar 3 meter di depan mereka, Ferdian dengan jelas menyaksikan seraut wajah pada bola api itu, menyeringai sangat menakutkan.
Didorong ketakutan yang luar biasa, Ferdian segera berbalik dari tempatnya berdiri, lalu segera lari. Khalid dan Fikri tidak bisa mencegah, jadi mereka pun mengikuti Ferdian yang berlari, sambil menyorotkan senter mereka agar bisa memperhatikan jalan setapak. 3 orang itu pun lari tunggang langgang di tengah kegelapan hutan, sementara lampu senter menyorot ke sana kemari mencari jalan setapak, dan di belakang mereka ada bola api yang terus mengikuti. Ferdian merasa langkah kakinya tidak sampai-sampai, dan ia mengutuki diri sendiri karena punya keinginan memasuki hutan malam-malam begini. Untungnya lampu senter yang dibawa Khalid dan Fikri cukup membantu menerangi jalan di depan, sehingga mereka tidak sampai tersesat. Sambil terus berlari, Ferdian terpikir apakah bola api tadi masih mengikuti mereka atau tidak. Jadi ia memberanikan diri menengok ke belakang, dan yang ia saksikan kini jauh lebih mengerikan. Bola api tadi kini telah berubah sesosok manusia yang sekujur tubuhnya berselimut api. Ferdian semakin ketakutan. Dikejar bola api saja sudah membuatnya panik, dan sekarang mereka dikejar sesosok manusia yang tubuhnya tertutup api menyala-nyala. Seumur-umur, baru kali ini ia menyaksikan sesuatu yang menakutkan seperti itu, dan Ferdian teringat sosok Ghost Rider yang pernah ia saksikan di film. Diam-diam Ferdian berharap sosok manusia api yang kini mengejarnya tidak membawa rantai seperti Ghost Rider. Setelah napasnya hampir putus akibat terus berlari, akhirnya Ferdian mulai melihat lampu-lampu perkampungan di kejauhan. Ia terus berlari dan berlari, sampai akhirnya mendapati dirinya telah keluar dari dalam hutan. Khalid dan Fikri masih menemaninya, dan mereka juga tampak ngos-ngosan karena lelah berlari. Mereka terus melanjutkan langkah, menjauh dari hutan itu dan mulai memasuki perkampungan. Setelah berada di tengah perkampungan, Khalid mengajak mereka berhenti. Mereka pun lalu duduk di teras rumah penduduk di sana, dan mengatur napas yang nyaris putus. "Apa itu tadi?" tanya Ferdian setelah merasakan napasnya mulai kembali normal. Khalid menjawab, "Seperti yang kubilang tadi, itu Banaspati." Ferdian lalu mengatakan bahwa saat berlari di hutan tadi, ia sempat menengok ke belakang, dan mendapati bola api yang mengejar mereka seperti berubah jadi manusia api yang tubuhnya menyala-nyala mengerikan. Fikri menjelaskan, Banaspati adalah makhluk penunggu hutan yang telah dikenal oleh penduduk di sana. Banaspati kadang menampakkan diri dalam wujud bola api yang tidak terlalu besar, khususnya saat ada orang memasuki hutan di malam hari. Para penduduk di sana sudah kerap menyaksikan penampakan itu, dan tidak menghiraukan. Para penduduk juga tahu bahwa cara terbaik saat melihat Banaspati di tengah hutan adalah dengan tidak menghiraukannya. Karena jika kita takut, Banaspati akan mengisap ketakutan kita, dan ukurannya akan semakin besar, kata Fikri memberitahu Ferdian. Fikri mengulangi penjelasannya, Banaspati biasa muncul dalam wujud bola api yang tidak terlalu besar. Tapi jika orang yang melihatnya lalu takut, Banaspati akan mengisap ketakutan orang itu, dan bola api Banaspati akan makin besar. Semakin ketakutan seseorang, semakin besar pula ketakutan yang akan diisap Banaspati, dan wujudnya akan semakin membesar dan terus membesar. Seiring makin banyak ketakutan yang telah diisapnya, bola api itu bukan hanya terus membesar tapi juga akan menampakkan wajah yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, bola api itu bahkan berubah wujud menjadi sesosok manusia dengan api menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Ferdian tercengang dengan penjelasan itu, karena baru kali ini dia mendengar tentang Banaspati, sosok makhluk gaib yang mampu mengisap ketakutan manusia, hingga berubah dari bola api menjadi manusia api. Menurut Khalid dan Fikri, Banaspati memang kadang-kadang muncul di kegelapan hutan, khususnya saat ada penduduk yang memasuki hutan malam-malam. Tapi karena para penduduk sudah paham bagaimana menghadapinya, mereka pun pura-pura tak melihat dan sebisa mungkin menghilangkan ketakutan yang muncul. Untungnya, Banaspati hanya bersemayam di sekitar hutan, dan tidak pernah terlihat muncul keluar. Di sisi lain, para penduduk kampung di sana juga berusaha agar tidak memasuki hutan pada malam hari, kecuali ada sesuatu yang sangat penting.
Ferdian manggut-manggut, dan diam-diam merasa bersalah karena tadi nekat memasuki hutan tanpa memikirkan hal-hal semacam itu. Untung ia ditemani Khalid dan Fikri yang membawa senter. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya ia nekat memasuki hutan sendirian dan bertemu Banaspati. Sekitar seminggu Ferdian tinggal di rumah singgah di perkampungan itu, sampai kemudian ia memutuskan risetnya sudah cukup. Ketika kembali ke tempat tinggalnya di kota, Ferdian tidak hanya membawa hasil riset tentang kehidupan orang-orang yang tinggal di dekat hutan, tapi juga membawa pengetahuan dan pengalaman tentang makhluk gaib bernama Banaspati. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.